Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah bareng nih sebuah rangkuman dari buku The Total Money Makeover, karya Dave Ramsey. Iya, sumber kita kali ini menjelaskan sebuah rencana keuangan yang katanya sih sederhana tapi dampaknya besar. Ada 7 langkah gitu ya. Betul, 7 langkah. Dan misi kita hari ini adalah yang membongkar inti dari strategi yang dikenal sebagai 7 langkah bayi atau 7 baby steps ini. Kita pengen tahu kenapa pendekatan ini kok cocok buat banyak orang. Menarik. Apalagi kalau kita lihat ide utamanya ya. Buku ini kan bilang kalau sukses finansial itu 80% soal perilaku kita. Nah, itu dia. Cuma 20% katanya soal pengetahuan teknis. Jadi ini bukan soal jago matematika atau apa, tapi lebih ke mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Dan penulisnya sendiri, si Dave Ramsey ini, punya cerita unik ya. Dia kan pernah bangkrut parah. Iya, jadi metodenya ini bukan teori doang, tapi lahir dari pengalaman pribadi dia. Pengalaman pahit malah. Tujuannya mencapai apa yang dia sebut kedamaian finansial. Kedamaian finansial. Istilah yang bagus ya. Oke, kalau gitu mari kita mulai bedah. Kenapa sih pendekatan yang langkah demi langkah ini, yang berurutan ini, dianggap penting banget? Nah, ini kuncinya. Penekanannya itu ada di urutan yang bisa dibilang kaku ya. Anda harus selesaikan dulu satu langkah, baru boleh pindah ke langkah berikutnya. Oh, jadi nggak boleh lompat-lompat gitu? Nggak boleh sama sekali. Ini sengaja dirancang biar kita nggak kewalahan gitu. Malah sebaliknya, tujuannya membangun momentum. Jadi, kita mulai dari yang kecil dulu. Yuk, kita lihat langkah pertama. Siap? Langkah bayi 1. Dana darurat pemula. Jumlahnya disebut sekitar 15 juta rupiah. Sumber kita ini pakai analogi unik, plester ajaib. Bisa dijelasin nggak maksudnya? Bisa. Jadi, anggap aja ini kayak plester luka beneran. Tapi ini buat luka finansial yang kecil-kecil dan nggak terduga. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, misalnya ban mobil tiba-tiba kempes atau pecah. Terus layar HP retak. Atau ada kebutuhan mendadak kecil lainnya. Dana sekitar 15 juta ini gunanya biar Anda nggak perlu ngutang lagi cuma gara-gara masalah sepele kayak gitu. Oke. Jadi semacam buffer awal gitu ya? Perisai pertama. Tapi kenapa cuma 15 juta? Kok rasanya kecil banget ya buat dana darurat? Pertanyaan bagus. Jumlah 15 juta ini memang sengaja dibuat kecil. Ada alasan psikologisnya. Psikologis gimana tuh? Gini, target 15 juta itu kan relatif cepat ya bisa dicapainya buat kebanyakan orang. Nah, pas berhasil ngumpulin, itu ngasih kita kemenangan awal. Rasanya puas gitu. Oh, jadi biar semangat gitu ya? Betul. Ini penting banget buat ngebangun otot kebiasaan menabung. Ingat tadi, 80% perilaku. Ini bagian dari latihan perilakunya. Selain itu, ini juga kayak filter. Filter? Maksudnya? Filter buat nguji diri sendiri. Bisa nggak sih saya disiplin ngumpulin segini aja? Nah, yang menarik lagi, punya dana darurat sekecil ini, sementara kita masih punya banyak utang lain, itu justru dirancang buat sesuatu. Sesuatu apa tuh? Buat nyalain apa yang Ramsey sebut, intensitas kijang. Wah, intensitas kijang. Apalagi tuh? Kedengarannya intens. Iya, bayangin aja seekor kijang yang lagi dikejar predator. Lari sekencang-kencangnya buat nyelamatin diri kan? Iya, kebayang. Nah, semangat membara kayak gitu yang diharapkan muncul nanti pas kita masuk langkah 2, yaitu melunasi utang. Jadi dana darurat kecil ini bikin kita sedikit nggak nyaman, pengen cepet-cepet beresin utang. Oke. Paham sekarang logikanya. Terus gimana caranya biar cepat ngumpulin 15 juta ini? Ada tipsnya? Ada. Sumber kita nyebutin beberapa cara praktis. Misalnya jual barang-barang di rumah yang udah nggak kepake. Decluttering sambil cari duit ya. Betul. Terus bisa juga cari kerja sampingan sementara. Apa aja lah yang penting halal dan nambah pemasukan. Dan yang paling penting, pangkas pengeluaran habis-habisan. Habis-habisan gimana nih contohnya? Ya, misalnya stop makan di luar dulu, stop beli baju baru, atau barang nggak penting lainnya. Pokoknya semua pengeluaran non-esensial dipotong. Benar-benar fokus ke tujuan 15 juta itu. Oke, terus uangnya disimpan di mana? Di bawah bandal? Haha, ya jangan juga. Simpannya di rekening tabungan terpisah, yang gampang diakses kalau beneran darurat, tapi jangan terlalu gampang juga diambil.
buat jajan atau foya-foya. Jadi, bukan di dompet atau rekening gaji utama ya? Iya, pisahin. Dan ingat, ini tujuannya sebagai asuransi, bukan buat investasi yang cari untung. Jadi nggak perlu mikirin bunga tinggi dulu di tahap ini. Sip, jelas banget untuk langkah 1. Nah, setelah plester ajaib ini terpasang, kita masuk ke langkah 2. Menyerang utang dengan metode bola salju. Ini gimana lagi cara kerjanya? Oke, metode bola salju atau debt snowball. Caranya gini. Pertama, Anda daftar semua utang Anda. Semua ya, kecuali KPR atau cicilan rumah. Semua utang konsumtif berarti ya, kartu kredit, pinjol, cicilan motor gitu. Betul. Daftarnya diurutin dari yang nominal sisa utangnya paling kecil sampai yang paling besar. Penting nih, urutannya berdasarkan jumlah sisa utang, bukan suku bunganya. Oh, bukan dari bunga tertinggi dulu. Kenapa gitu? Nah, ini dia perbedaannya sama metode lain. Nanti kita bahas kenapa. Setelah didaftar, Anda bayar jumlah minimum untuk semua utang itu. Bayar minimum ke semuanya. Iya, bayar minimum ke semua utang. Kecuali satu, utang yang ada di paling atas daftar tadi, yang nominalnya paling kecil. Terus utang terkecil itu diapain? Nah, untuk utang terkecil itu, Anda kerahkan semua uang ekstra yang Anda punya. Semua sisa uang setelah bayar kebutuhan pokok dan bayar minimum utang lain, langsung tembakin ke utang terkecil itu. Tujuannya biar lunas secepat mungkin. Wah, kebayang sih leganya kalau satu utang bisa lunas gitu. Duar! Gitu ya rasanya? Haha, iya persis. Dan itulah kuncinya. Perasaan lega dan kemenangan itu penting banget. Makanya tadi saya bilang, urutannya bukan dari bunga tertinggi. Jadi ini balik lagi ke soal psikologis tadi ya, bukan soal mana yang paling hemat bunga secara matematis. Tepat sekali. Secara matematika murni, melunasi utang dengan bunga tertinggi dulu atau metode debt avalanche namanya, itu memang akan menghemat lebih banyak uang bunga dalam jangka panjang. Warren Ramsey juga ngakuin itu kok. Terus kenapa dia pilih metode bola salju? Karena dia berargumen, dan ini argumen kuatnya, bahwa ngurusin duit, terutama keluar dari utang, adalah pertarungan perilaku, bukan sekedar lomba hitung-hitungan. 80% perilaku tadi ya? Iya, kemenangan cepat karena berhasil melunasi utang kecil pertama, meskipun mungkin bunganya nggak seberapa, itu ngasih dorongan psikologis yang luar biasa. Bikin kita jadi semangat. Wah, bisa nih kue. Motivasi jadi terjaga. Jadi kayak main game gitu ya, naik level satu-satu jadi ketagihan pengen lanjut. Nah, bisa dibilang gitu, semacam gamifikasi pelunasan utang. Setelah utang terkecil lunas, kan ada uang bebas tuh dari cicilan minimumnya tadi. Iya, terus uangnya diapain? Uang itu nggak boleh dipakai buat foya-foya, tapi digulirkan atau ditambahkan ke pembayaran utang terkecil berikutnya di daftar Anda. Oh, jadi pembayaran buat utang kedua jadi lebih besar ya? Betul, pembayaran minimum utang kedua plus seluruh jumlah cicilan dari utang pertama yang udah lunas. Makanya disebut bola salju. Pembayaran Anda makin lama makin besar, kayak bola salju yang menggelinding. Jadi bisa ngelunasin utang berikutnya lebih cepat lagi. Dan seterusnya. Wah, masuk akal banget sih strateginya kalau dilihat dari sisi motivasi. Tapi sumber kita juga nyebutin buat berhenti investasi sementara pas lagi di langkah 2 ini. Apa nggak sayang tuh? Apalagi kalau masih muda kan potensi compounding hilang. Ini juga poin krusial dalam metode Ramsey. Dia sangat menekankan untuk fokus 100% energi dan sumber daya finansial buat menghancurkan utang secepat mungkin di fase ini. Jadi semua dana ekstra lari ke utang, nggak ada yang ke reksadana atau saham dulu gitu ya? Betul. Alasannya lagi-lagi soal intensitas dan fokus. Dia percaya kalau kita masih nyicil investasi sambil ngelunasin utang, fokus kita kebagi. Kurang intensitas kijangnya tadi. Dia pengen kita benci sama utang dan pengen bebas secepatnya. Setelah utang beres, baru gaspol investasi. Oke. Jadi ini semacam strategi perang total melawan utang ya? Habis-habisan dulu di sini. Bisa dibilang gitu. All out. Baiklah, anggaplah langkah 2 ini berhasil dilewati. Semua utang konsumtif lunas, lega banget pasti. Langkah berikutnya, langkah 3, katanya membangun payung besar atau dana darurat penuh ya? Tepat sekali. Setelah kita bebas dari utang-utang tadi, kecuali KPR ya, itu beda ceritanya, fokus kita bergeser ke membangun keamanan finansial yang lebih solid. Nah, ini bentuknya dana darurat penuh. Bedanya apa sama dana darurat pemula yang 15 juta tadi? Jumlahnya jauh lebih besar. Dana darurat penuh ini targetnya cukup untuk menutupi biaya hidup esensial Anda selama 3-6 bulan ke depan.
3-6 bulan biaya hidup esensial, bukan total pendapatan ya? Bukan. Penting banget dibedainnya. Biaya hidup esensial itu pengeluaran pokok yang benar-benar nggak bisa dihindari. Ramsey sering nyebutnya konsep 4 dinding. Pertama, tempat tinggal. Ini termasuk sewa atau cicilan rumah, plus biaya utilitas, kayak listrik, air. Kedua, makanan. Ya, kebutuhan pangan pokok. Ketiga, transportasi dasar, buat kerja atau aktivitas penting lainnya. Keempat, kebutuhan pokok lain kayak pakaian dasar, sabun, dan sejenisnya. Jadi bukan termasuk biaya liburan, makan di restoran mewah, atau langganan streaming macam-macam gitu ya? Bukan. Itu semua harus dihitung dengan cermat berapa minimum pengeluaran bulanan Anda untuk 4 dinding itu. Baru dikalikan 3 atau 6. Oke, terus siapa yang butuh 3 bulan, siapa yang butuh 6 bulan, ada panduannya? Ada. Sumber kita menyarankan kalau pendapatan Anda cenderung nggak stabil, misalnya pekerja lepas atau yang gajinya berbasis komisi, atau kalau di keluarga cuma ada satu pencari nafkah utama, lebih aman tujuannya 6 bulan. Lebih konservatif ya? Iya, tapi kalau pekerjaan Anda relatif stabil, risikonya kecil, atau ada 2 sumber pendapatan yang sama-sama aman di keluarga, mungkin 3 bulan udah cukup. Paham. Terus, uang sebanyak ini disimpan di mana? Sama kayak dana darurat pemula. Prinsipnya mirip, tapi karena jumlahnya lebih besar, mungkin bisa dioptimalkan sedikit. Tetap harus di tempat yang aman dan liquid, artinya gampang diambil kalau dibutuhkan. Pilihan umumnya di rekening tabungan biasa yang terpisah, atau bisa juga di instrumen pasar uang yang risikonya rendah banget. Yang penting jangan diinvestasiin ke saham atau properti gitu ya? Jangan. Ini dana buat jaga-jaga kalau ada krisis besar, misalnya kehilangan pekerjaan atau ada masalah kesehatan serius yang butuh biaya besar. Tujuannya biar kita nggak terpaksa ngutang lagi pas lagi susah. Jadi keamanan dan kemudahan akses itu nomor 1. Darurat kecil, bebas utang, terus dana darurat besar, fondasinya harus kuat dulu. Persis. 3 langkah pertama ini ibarat membangun pondasi rumah. Harus kokoh sebelum kita mikirin nambah lantai atau mencet tembok. Nah, kalau fondasinya udah kokoh, berarti baru kita mulai mikirin nambah lantai alias membangun kekayaan jangka panjang. Betul sekali. Disinilah fokusnya mulai bergeser secara signifikan. Setelah langkah 3 selesai, baru kita masuk ke langkah 4. Langkah 4 apa tuh? Langkah 4 adalah mulai menginvestasikan 15% dari pendapatan kotor bruto Anda secara rutin dan konsisten untuk persiapan pensiun. 15% ya? Kenapa angka itu? Ramsey menganggap 15% ini sebagai batas minimum yang realistis untuk bisa mencapai kemandirian finansial di masa tua nanti, kalau dimulai dengan konsisten. Oke, investasi 15% buat pensiun. Terus langkah 5? Langkah 5 adalah menabung untuk biaya pendidikan anak kalau Anda punya anak dan berencana membiayai kuliah mereka. Tapi ini penting, langkah ini dilakukan setelah investasi pensiun 15% Anda sudah berjalan. Oh, jadi prioritasnya pensiun kita dulu baru pendidikan anak. Kenapa gitu? Logikanya, anak Anda bisa cari beasiswa atau pinjaman pendidikan kalau memang perlu. Tapi nggak ada yang namanya beasiswa pensiun buat Anda. Jadi, Anda harus amankan masa tua Anda dulu. Masuk akal juga sih. Oke, setelah pensiun dan pendidikan anak, langkah 6? Langkah 6 adalah melunasi cicilan rumah KPR lebih awal dari jadwal. Bagi Ramsey, rumah yang lunas sepenuhnya itu salah satu simbol kebebasan finansial sejati. Jadi, semua dana ekstra setelah langkah 4 dan 5 berjalan dialihkan ke sini. Wah, kebayang sih nikmatnya tinggal di rumah tanpa cicilan. Lalu langkah 7, langkah terakhir. Langkah 7 ini adalah puncaknya. Setelah KPR lunas, Anda sudah berada di posisi finansial yang sangat kuat. Langkah 7 adalah terus membangun kekayaan lebih lanjut, mungkin investasi lebih agresif atau diversifikasi. Dan yang nggak kalah penting, memberi dengan murah hati. Live and give like no one else, katanya. Luar biasa. Jadi urutannya benar-benar nggak boleh diacak ya, harus selesaikan satu persatu. Sangat ditekankan. Karena setiap langkah membangun fondasi psikologis dan finansial untuk langkah berikutnya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita, intisari dari rencana Defrimsi ini pada dasarnya adalah tentang revolusi perilaku finansial kita ya, bukan cuma soal angka. Betul banget. Fokus utamanya di perubahan kebiasaan lewat serangkaian langkah yang jelas, terstruktur, dan harus diikuti secara berurutan. Dimulai dari hal yang kelihatan kecil kayak dana darurat 15 juta itu yang ternyata punya dampak psikologis besar. Terus nyerang utang dengan semangat perang total.
Iya, membangun jaring pengaman yang kuat dulu dengan dana darurat penuh, baru setelah itu fokusnya pindah ke membangun kekayaan buat masa depan, dan juga untuk bisa memberi kembali. Jadi kuncinya ada di disiplin buat ngikutin peta ini langkah demi langkah ya. Dan menurut rangkuman yang kita bahas ini, ya, kedamaian finansial itu bukanlah sekedar mimpi atau angan-angan. Tapi tujuan yang beneran bisa dicapai kalau kita mau komitmen sama prosesnya. Perjalanan ini menariknya nggak dimulai dengan lompatan raksasa yang mungkin bikin kita takut duluan. Justru itu, dimulainya dengan langkah pertama yang konkret, terukur, dan rasanya bisa kita kuasai. Ini balik lagi ke soal membangun kebiasaan dan perilaku tadi. Sedikit demi sedikit. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda yang mendengarkan. Mengingat inti dari rencana ini adalah mengubah kebiasaan. Satu langkah kecil aja, tapi konsisten. Pertanyaannya, satu kebiasaan belanja kecil apa yang mungkin selama ini nggak terlalu Anda sadari, yang bisa Anda identifikasi dan coba ubah mulai hari ini? Siapa tahu, itu bisa jadi awal perjalanan Anda menuju plester ajaib finansial Anda sendiri.